Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1051 La Angin dan Hujan. Setelah tahun baru Imlek, Feng Yu kembali ke La karena pertandingan NBA antara La Wind and Rain dan Portland Trail Blazers. Paul Allen telah menelepon Feng Yu untuk memberitahunya bahwa timnya akan mengalahkan Wind and Rain dengan mudah, sama seperti sebelumnya di Portland. Feng Yu mendengus. Meskipun Blazers adalah tim yang lebih kuat dari Wind and Rain, Blazers hanya menang dengan 8 poin di pertemuan mereka sebelumnya. Dalam pertandingan bola basket, perbedaan skor 1 digit berarti kedua tim berada di level yang sama. Jika satu pemain sedang dalam performa terbaik hari itu atau tim sedang dalam kemenangan beruntun, tim tersebut mungkin menang. Hari ini, Paul Allen akan menonton pertandingan di pinggir lapangan, dan dia mengatakan dia akan dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat timnya mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Feng Yu sangat membenci Paul Allen. Elgin Baylor telah memberitahu Feng Yu bahwa jika Blazers tidak menciptakan masalah, rencana mereka untuk membangun kembali tim akan lebih berhasil. La Wind and Rain telah mendapatkan draft pick dan menandatangani pemain yang direkomendasikan oleh Feng Yu dan pelatih George Karl. Namun, Wind and Rain harus mengambil 2 kontrak buruk untuk melakukan itu. Ini telah meningkatkan tekanan gaji tim, dan mereka tidak dapat menandatangani nama besar apapun dari pasar bebas dalam 3 tahun ke depan. Manajer tim Elgin Baylor sangat menghormati Feng Yu. Ketika dia berada di bawah Donald Sterling, gajinya hanya $300.000 Amerika Serikat, terendah di antara semua manajer tim. Dia mendapatkan gaji yang bahkan lebih rendah daripada para manajer dari kota-kota kecil seperti Milwaukee, Toronto, Dell. Manajer Lakers mendapatkan $2 juta Amerika Serikat per tahun, dan gaji rata-rata manajer tim NBA adalah sekitar $70.000 hingga $80.000 Amerika Serikat. Apalagi La Clippers berasal dari kota besar di AS. Tetapi kehadiran pertandingan Clippers terlalu rendah, dan penolakan pemilik tim untuk mengeluarkan uang untuk pemain yang lebih baik adalah salah satu alasannya. Elgin Baylor telah menyarankan untuk merekonstruksi tim, tetapi bos tidak setuju. Setelah Feng Yu mengambil alih tim, gaji Elgin Baylor dinaikkan menjadi $800.000 Amerika Serikat, dan dia dijanjikan insentif jika kehadiran mencapai persentase tertentu. Ini hampir 3 kali lipat dari pendapatan Elgin Baylor tahun sebelumnya. Meskipun George Karl adalah pelatih yang fokus pada permainan bertahan, dia juga pandai menyerang. Pemain inti La Wind dan Rain semuanya pemula, seperti Vince Carter. Banyak orang mengatakan Wind and Rain akan menyesalinya ketika mereka mengontraknya. Tapi sekarang, Carter telah membuktikan bahwa kritik itu salah. Dalam 2 bulan, Carter dengan cepat menjadi favorit penggemar dengan dunia yang mengesankan. Hal ini meningkatkan kehadiran, dan tim memperoleh banyak penggemar, meskipun mereka tidak lolos ke babak playoff. Pemain lain, Paul Pierce, juga pandai dalam permainan ofensif dan sangat disukai oleh pelatih Karl. Rashard Lewis, yang merupakan pemain terakhir yang tersisa di ruang hijau, bahkan bisa menembakkan 3 angka. Meskipun dia masih lemah di beberapa area, dia bisa membuat celah untuk Carter dan Pierce. Satu-satunya pemain yang tidak disukai pelatih adalah point guard Rafer Alston. Jika point guard pilihan pertamanya tidak terluka, dia tidak akan pernah menggunakan Rafer Alston. Pilihan pertama point guard seharusnya menjadi pilihan keseluruhan pertama NBA 2 tahun lalu tetapi ditolak karena cedera. Wind and Rain telah menggunakan multi-transfer untuk mengontraknya. Pelatih Karl mengatakan bahwa jika Chauncey Billups ini pulih, dia akan menjadi point guard yang sangat baik. Pemain ke-6 disebut Mobley, dan dia akan bermitra dengan Cassell. Pemain lainnya adalah mantan pemain Clippers dan beberapa pemain kontak buruk. Para pemain ini berpengalaman, dan beberapa bahkan memiliki pengalaman playoff. Mereka dapat membantu dalam mengembangkan pemula.
Elgin Baylor telah memperingatkan para pemain senior bahwa para pemula akan menjadi inti dari tim ini. Jika ada dari mereka yang berani menggertak mereka, mereka akan diskors. Pemain bintang yang ingin direkrut Feng Yu awalnya adalah Scottie Pippen, tetapi dia senang dengan timnya saat ini. Jika memungkinkan, dia ingin merekrut Jordan, tetapi Jordan telah pensiun, dan dia tidak akan tergoda oleh uang. Setelah Jordan, Bulls kehilangan anggota lain dari tim championship mereka. Pippen menginginkan kontrak yang lebih besar, tetapi bos Bulls menolak. Win and Rain mengajukan tawaran kontrak 5 tahun senilai 90 juta dolar Amerika Serikat untuk Pippen, tetapi ia ditandatangani oleh Portland Trail Blazers dengan kontrak 5 tahun senilai 80 juta. Blazers mengatakan kepadanya bahwa dia dapat terus memenangkan kejuaraan jika dia bergabung dengan mereka dan akan lebih besar dari Jordan di masa depan. Jadi, Pippen menandatangani kesepakatan, dan dia ditukar dengan beberapa pemain. Namun Win and Rain masih berhasil mengontrak salah satu pemain dari tim juara Bulls. Mereka menandatangani Dennis Rodman untuk kontrak 3 tahun senilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ini adalah tawaran yang bagus, karena Dennis Rodman tidak bisa bergaul dengan baik dengan rekan satu timnya di Bulls. Elgin Baylor takut tidak ada seorang pun di tim yang bisa mengendalikan amarah Dennis Rodman. Tapi Feng Yu memberitahu pelatih Karl bahwa tidak apa-apa. Jika pelatih dan manajer tim tidak dapat mengendalikan Rodman, dia akan berurusan dengannya. Selanjutnya, pelatih Karl telah berjanji bahwa dia bisa mengendalikan Rodman. Dennis Rodman adalah pemain yang bagus, dan dia rata-rata melakukan 12 rebound per game. Pertahanannya telah membantu tim dan dapat menghentikan para pemain senior itu dari membuat masalah. Win and Rain tidak hanya mendapatkan hak draft picks untuk tahun ini. Mereka telah mendapatkan beberapa hak pengambilan draft untuk tahun depan. Masa depan tim ini cerah. Feng Yu sangat puas dengan penampilan Elgin Baylor. Tim ini mungkin tidak lolos ke babak playoff, tetapi tim ini melakukan jauh lebih baik. Semua orang percaya bahwa jika tim bisa mendapatkan 2 pemain yang lebih baik tahun depan, mereka pasti bisa masuk babak playoff. Carter dan Pierce luar biasa, dan keduanya mendapatkan penghargaan NBA Rookie of the Month. Ini adalah yang pertama dalam sejarah NBA bagi sebuah tim yang memiliki 2 rookie top. Gaya ofensif tim telah membuat penggemar mengingat Last All Time. Meski Last All Time berasal dari Lakers, para penggemar basket di La tidak peduli. Tim ini juga tim La. Hari ini, Elgin Baylor dengan sengaja menyebarkan berita bahwa bos La Win and Rain akan menonton pertandingan di pinggir lapangan, dan tiket mereka terjual habis. Feng Yu curiga bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk menonton pertandingan. Mereka di sini untuk menonton Paul Allen, dan dia berpendapat. Bagaimanapun, kedua tim telah berdebat di media lebih dari sekali. Banyak orang juga tahu bahwa kedua pemegang saham Microsoft ini tidak menyukai satu sama lain. Banyak penggemar suka menonton pertarungan di lapangan, tetapi jika mereka dapat melihat pertarungan bos 2 tim, itu akan menjadi sempurna. Mereka bahkan tidak keberatan jika harus membayar 10 kali lipat dari harga tiket. Bab 1052 mulai berlari. Elgin, kamu telah menghubungi begitu banyak media. Apakah Anda begitu yakin kami menang? Feng Yu datang ke La Win and Rain Arena untuk menonton pertandingan, dan pertandingan ini melawan tim Paul Allen. Akan terlalu memalukan jika mereka kalah. Bos, saya bertanya kepada pelatih Karl. Dia bilang dia telah menemukan kelemahan Blazer, dan kita akan menang. Juga, point guard dan center forward utama The Blazers terluka. Mereka akan mengirimkan pemain cadangan mereka, dan kami memiliki keuntungan. Pippen juga tidak dalam performa terbaiknya dibandingkan saat dia di Bulls. Feng Yu mengangguk. Tidak masalah jika timnya bisa lolos ke babak playoff, tetapi mereka harus menang melawan Blazers. Ketika Feng Yu muncul di Win and Rain Arena, kerumunan bersorak. Banyak penggemar mengangkat plakat berterima kasih padanya karena telah mengubah tim dan membawa arena baru ke kota.
Feng Yu adalah pemegang saham Win and Rain Arena. Meskipun dia adalah yang terkecil dari 3 pemegang saham, dia tetaplah bos. Cukup memalukan bagi Lakers saat bermain di Win and Rain Arena. Hasil mereka lebih baik tetapi harus bermain di kandang La Win and Rain. Mengapa Bas tidak membangun arena olahraga untuk Lakers? Layar lebar menampilkan close-up wajah arogan Paul Allen. Pertandingan belum dimulai, dan dia bertingkah seperti dia sudah menang. Banyak penggemar bola basket terkejut bahwa arena tidak memberikan Feng Yu bidikan close-up, meskipun dia adalah salah satu pemegang saham. Tentu saja, reporter stasiun TV lain telah memberi Feng Yu waktu tayang yang lama. Tapi Feng Yu menutupi wajahnya dengan topi baseball dan kacamata hitam besar. Penggemar bola basket penasaran apakah Feng Yu memiliki bekas luka jelek di wajahnya atau yang lain, mengapa dia menyembunyikan wajahnya. Beberapa penggemar berspekulasi Feng Yu tahu timnya akan kalah dan tidak mau menunjukkan wajahnya. Kali ini, Paul Allen telah membawa 2.000 fans Blazers untuk mendukung timnya. Para penggemarnya juga berkontribusi dalam penjualan tiket. Bip, bip, Feng Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat Paul Allen mengiriminya SMS. Feng, jika kamu memohon padaku sekarang, aku akan memberitahu timku untuk menang kurang dari 10 poin. Brengsek, bajingan ini terlalu sombong. Feng Yu menunjukkan SMS itu kepada pelatih Karl dan berkata, "Kamu bilang kita pasti akan menang. Jika kami kalah, saya akan dipermalukan." Karel menjawab dengan bangga. Tim telah membiasakan beberapa set strategi, dan para pemula itu telah terbiasa dengan kecepatan pertandingan. Tahun ini, karena penguncian, pertandingan dijadwalkan secara ketat. Banyak pemain lama cedera, dan tingkat kebugaran mereka tidak bisa mengimbangi. Para pemain muda kami mungkin tidak begitu terampil, tetapi mereka bisa berlari. Para pemain senior itu tidak akan mengejar mereka. Wasit memulai pertandingan dengan peluitnya, tetapi Win and Rain kehilangan bola lompat. Blazer telah memulai serangan mereka. Paul Allen berbalik dan menatap Feng Yu dengan bangga. Ini adalah kesenjangan antara kedua tim. Dia telah menginstruksikan timnya untuk mengalahkan tim angin dan hujan sejak awal. Dia ingin mempermalukan Feng Yu. Blazers mencetak poin pertama, dan ketika para pemain masih merayakan awal yang baik, mereka melihat pemain Win and Rain mulai berlari. Tim angin dan hujan akan melakukan serangan balik cepat. Setelah 3 operan panjang, bola dioper ke Carter. Tidak ada pemain dari tim lawan yang berada di dekatnya, dan dia melompat dan mengeksekusi dung 360. Kerumunan meraung. Feng Yu bertepuk tangan. Ini adalah jenis permainan yang dia dan para penggemar nikmati. Blazers memulai serangan mereka dari lapangan tengah. Mereka lebih suka menyerang dengan lambat dan mantap dan mencetak 3 bola pertama mereka. Namun tim Win and Rain juga berhasil mencetak 3 bola pertama mereka. Pelanggaran mereka berlangsung kurang dari 10 detik, dan yang terpendek hanya 6 detik. Setiap kali Blazers mencetak gol, pemain Win and Rain akan membalas dengan dung dengan sukses. Carter dan Pers ingin menjadi pemain top di tim. Carter adalah salah satu dari 5 pik keseluruhan teratas, dan Pers adalah pik keseluruhan ke-8. Keduanya masih muda dan berbakat. Carter bagus dalam dung, dan Pers bagus dalam jump shot. Keduanya baik dengan caranya sendiri. Kedua pemain mendorong diri mereka sendiri dengan keras, dan mereka selalu menjadi pemain yang berlari di depan selama serangan balik mereka. Blazers melewatkan bola keempat mereka, dan Rodman mendapat rebound. Kali ini, para pemain Blazers kembali ke lapangan dengan sangat cepat, dan Carter serta Pers tidak bisa mencetak gol. Tapi Carter berhasil mengoper bola ke Lewis, yang berdiri di luar garis 3 angka. Sama seperti saat latihan, Lewis melompat dan menembak. 3 poin. Bip gelombang Blazers meminta timeout. Paul Allen sangat marah. Dia mengira tim yang meminta timeout lebih dulu adalah tim angin dan hujan. Hanya 2 menit sejak pertandingan dimulai, dan Blazers kehilangan 3 poin.
Bagaimana ini mungkin? Tim Win and Rain bahkan tidak bisa lolos ke playoff. Mengapa mereka memimpin? Feng Yu berdiri dan memberikan tos kepada semua pemain. Kerja yang baik, kita akan menang hari ini. Karl mengumpulkan para pemain. Rafer Alston, Anda memulai dari bola basket jalanan, dan keterampilan menangani bola Anda luar biasa. Saya ingin Anda memamerkan dribble Anda untuk menarik lawan untuk bermain 1-lawan-1 dengan Anda. Tapi ingat, Anda adalah seorang point guard, dan prioritas pertama Anda adalah mengoper bola. Carter, Pers, kalian berdua harus memanfaatkan kelemahan mereka dan mencetak poin sebanyak mungkin. Lewis, Anda harus membantu Alston untuk memblokir pemain mereka. Rodman, saya akan menyerahkan rebound kepada Anda. Lari, kalian semua harus berlari untuk memakainya. Karl telah menerapkan taktik ini, dan taktik itu tidak melibatkan penyerang tengah. Rodman adalah penyerang tengah, tetapi tugasnya hanya menangkap rebound. Setelah timeout, Blazers mencetak bola lagi dan berhasil bertahan dengan baik untuk mencegah Win and Rain melakukan serangan balik yang cepat. Tapi Win and Rain's point guard terlalu menjengkelkan. Dia menunjukkan banyak dribble spektakuler. Bahkan ketika dia memiliki kesempatan untuk menembus pertahanan, dia hanya akan menggiring bola. Dia bahkan memberi isyarat kepada point guard Blazers untuk memprovokasi dia. Point guard Blazers bergegas ke depan, tetapi point guard Win dan Rain melemparkan bola ke arah ring, dan Carter melompat dan melakukan alley-oop. Carter tergantung di ring untuk sementara waktu sebelum kembali ke setengahnya untuk pertahanan. Sambil berlari, dia memberi isyarat aksi mengendarai sepeda motor dengan arogan. Setelah 3 kali pertukaran, point guard Blazers mulai mengabaikan taktik timnya dan mulai bermain 1-lawan-1 dengan Alston. Dia lebih besar dan lebih kuat dari Alston dan menguntungkan. Dengan demikian, pemain Blazers lainnya, termasuk Pippen, tidak bisa mendapatkan umpan. Mereka hanya bisa bolak-balik di pengadilan. Pelatih Karl tersenyum. Blazer telah jatuh ke dalam perangkapnya, dan ini adalah kecepatan tim angin dan hujan. Pada kecepatan ini, para pemain lama dari Blazers akan segera kehabisan stamina. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.